Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat-sehat semua, tetap bergembira, dan kita sama-sama bertemu dalam kebaktian rumah tangga di malam hari ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ke-23. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ke-23. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan terlebih dahulu bahan pembacaan Alkitab kita. Nah, ketika kita sudah mendapatkan teks Alkitab yang kita cari, mari kita bersatu diri di dalam doa. Allah yang Maha Baik, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kami sungguh yakini akan memberikan kekuatan, pengharapan, dan semangat bagi kami untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan apa yang kami lakukan seturut dengan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami dan juga orang lain. Dan itu kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami ya Bapa, dengan segala keterbatasan kami, kiranya kami dimampukan untuk memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara tentunya sudah mendapatkan bagian bacaan Alkitab di malam hari ini, 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang, menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hari yang lalu, hari Selasa dan juga Senin, saya mengikuti pelatihan psikososial yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan untuk para pendeta dan vikaris melalui aplikasi Zoom. Dan menarik, kita membahas pandemi COVID-19, dan ketika kita melihat bahwa yang terdampak pandemi COVID-19 ini luas dan bahkan dimulai dari keluarga itu sungguh sangat terasa dampaknya dari sisi fisik, psikologis, materi, ekonomi, bahkan spiritual, itu semua kena dan tentunya ini menimbulkan penderitaan Nah, dari pembahasan yang dilakukan juga kita sama-sama juga melihat teologi tentang bencana. Jadi dalam pelatihan itu narasumber juga mengutip
kalau tidak salah Pak Gomar Gultom ya, atau ada saya lupa gitu ya, mengutip tentang bagaimana pemahaman teologi tentang bencana yang juga dikutip oleh Pak Pendeta Gerrit, bahwa bencana ataupun penderitaan bisa menjadi cara untuk kita untuk merekatkan toleransi gitu ya, untuk senantiasa juga mendorong agar kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Jadi penderitaan menjadi sebuah momentum bagaimana kita bisa saling membantu, saling mengisi satu dengan yang lain, dan di situ aspek-aspek kemanusiaan dimunculkan. Karena bicara terkait dengan penderitaan dan bencana tidak dialami oleh golongan agama tertentu ataupun suku gitu, ataupun ras tertentu, tapi bicara terkait dengan bencana ya semua orang mengalami latar belakang apapun. Nah, itu yang kita bahas dan terkait dengan penderitaan, sehingga ada hal yang mendorong kita semua untuk bisa melakukan yang terbaik di tengah-tengah penderitaan yang ada, bukan justru hanya memikirkan diri sendiri dengan keterbatasan yang ada tentunya. Dan ini tentunya dialami oleh jemaat pada saat itu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia yang juga mengalami penderitaan. Jemaat-jemaat yang bertumbuh pada saat itu mengalami penderitaan, penganiayaan, kehidupan yang tidak mudah karena iman, dan juga mereka dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali, namun hidup dalam penderitaan ini membuat mereka juga merasakan kebingungan, merasakan tawar hati, bahkan berimbas pada relasi sesama gitu kan. Ketika mereka menghadapi kehidupan ini sudah menderita gitu ya, oh iya percaya Tuhan Yesus, justru kesusahannya bertambah gitu. Maka mereka akan cenderung di sini hanya memikirkan diri sendiri, bahkan hidup mereka hanya berorientasi pada diri sendiri sehingga melupakan relasi dengan sesama gitu ya. Nah, ini yang diingatkan oleh Petrus melalui suratnya. Ketika di sini diharapkan jemaat di tengah-tengah kondisi penderitaan itu tetap menghayati kekudusan gitu ya. Dan kekudusan itu juga harus tercermin dalam relasi dengan sesama. Penderitaan, kesulitan, kesusahan hidup yang dialami oleh jemaat pada saat itu karena iman bukan menjadi sebuah alasan orang percaya berhenti melakukan kebaikan kepada orang lain. Kesulitan yang dialami bukan menjadi alasan orang percaya mengabaikan kondisi orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sehingga di sini juga diingatkan juga oleh Petrus terkait dengan pengorbanan Kristus, penderitaan yang dialami Kristus gitu ya. Dan itu dilakukan bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk umat manusia. Maka jemaat diajak untuk juga melakukan yang terbaik dengan tetap menjaga kekudusan. Tidak justru ikut arus gitu ya. Kondisi pada saat itu yang bisa jadi hal-hal yang dilakukan bertentangan dengan pengajaran Kristus, namun justru tetap mengungkapkan kebaikan, tetap mengungkapkan kasih gitu ya. Yang namanya kasih ini tidak kasih yang sejati gitu kan, tidak akan luntur karena hal-hal di luar itu. Kalau memang benar-benar dasarnya adalah kasih, maka itu akan tetap ada walaupun di sisi luar ada penderitaan, ada penganiayaan ataupun kondisi yang sulit. Apalagi di sini diungkapkan gitu ya, bahwa ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan itu di ayat yang ke-21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Di tengah penderitaan
Justru karena Kristus yang menderita, maka memberikan pengharapan, diharapkan bahwa jemaat-jemaat pada saat itu mempunyai pengharapan yang tertuju kepada Kristus, kepada Allah, dengan tetap menyatakan kasih. Dan kita di sini dituntun dalam ayat yang ke-22, diungkapkan bahwa karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi Petrus mengungkapkan ternyata dalam kondisi penderitaan, penganiayaan, orang Kristen pada saat itu harus tetap mengamalkan, mewujudkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan itu. Tuhan Yesus sudah memberikan bagiannya, gitu kan. Sekarang tinggal orang percaya merespon dengan baik, dengan mewujudkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dan bersungguh-sungguh saling mengasihi. Di ayat 22 ini ada dua kata kasih, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama di ayat 22 di sini diungkapkan kasih persaudaraan, ini memakai kata Philadelphia, gitu ya. Kasih persaudaraan. Jadi Philadelphia ini penggambaran kasih persaudaraan itu dari sahabat, gitu kan, justru menjadi seperti saudara, gitu ya. Dari sahabat menjadi seperti saudara, makanya digambarkan Philadelphia. Namun ternyata penggambaran kasih Philadelphia ini, kasih persaudaraan ini harus dilakukan dengan tulus ikhlas, gitu ya. Berarti kalau bicara tulus ikhlas ini kan tanpa pamrih ya. Tidak ada tendensi apapun di balik itu, gitu ya. Namanya sebagai terhadap saudara, gitu ya. Kan tidak mungkin, ya udah saya tolong kamu, saya peduli sama kamu asal, gitu kan. Kalau kayak gitu jadi kayak iklan ini ya, Bapak Ibu Saudara, ikan rokok itu ya. Kalau mau nolong orang, gitu kan, mau nolong orang, mau nolong saudaranya, gitu kan. Kemudian kita bilang itu wani piro, gitu kan. Petrus tidak mengungkapkan itu, tapi justru kasih persaudaraan itu dilakukan dengan tulus ikhlas. Dan Petrus menambahkan lagi, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan saling mengasihi ini bahasa Yunaninya berbeda dengan kasih persaudaraan. Kalau tadi Philadelphia, saling mengasihi ini bahasa Yunaninya adalah agape. Jadi menyatakan kasih persaudaraan Philadelphia itu dasarnya adalah agape. Kasih yang tulus ikhlas, kasih yang senantiasa memberi tanpa ada tendensi bahkan motivasi hal-hal yang lain. Murni, gitu ya. Kenapa? Karena dasarnya adalah Tuhan Yesus sudah mengasihi terlebih dahulu. Dan itu justru yang harus tetap diwujud nyatakan di tengah-tengah penderitaan yang ada. Di tengah-tengah penganiayaan yang ada, bahkan waktu di mana jemaat pada saat itu juga menantikan kedatangan Kristus yang kedua, yang seharusnya dilakukan dengan tetap mengedepankan kasih, bahkan ya seharusnya digunakan kesempatan itu dengan benar-benar untuk mewujudkan kasih terhadap sesama, terhadap saudara, gitu kan, satu dengan yang lain. Dan itu tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika bicara sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, ada nggak kasih yang tidak sungguh-sungguh? Ya ada, gitu kan. Ketika bicara diungkapkan dengan kasih yang sungguh-sungguh, ini ya benar-benar kasih yang sekali lagi tanpa syarat, gitu ya. Kasih yang benar-benar diwujudkan tanpa ada tendensi apapun, gitu kan. Bisa saja orang mengasihi orang lain, bisa saja orang membantu orang lain, namun dilatar belakangi dengan motivasi-motivasi yang lain. Itu yang bukan sungguh-sungguh. Misalnya orang mau memberi supaya dapat pujian. Orang memberi supaya dilihat dia bisa melakukan banyak hal, gitu kan. Orang memberi sesuatu, peduli kepada orang supaya digambarkan dia hebat, gitu kan. Itu berarti bukan yang sungguh-sungguh. Tapi bicara terkait dengan kasih yang sungguh-sungguh, seseorang akan berupaya menyatakan kasih walaupun dia terluka, walaupun dia menderita, gitu kan. Dan itu dilakukan
dengan dasar Kristus, sekali lagi, yang sudah memberikan yang terbaik, yang sudah menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka firman Tuhan menuntun kita agar kita tetap menyatakan kasih di tengah-tengah kondisi pada saat ini. Hidup dalam kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Walaupun pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 yang sungguh membuat dampak negatif ya, tidak baik dalam kehidupan kita. Jadi dampaknya dari sisi fisik, bicara kesehatan, kita terancam, makanya harus di rumah gitu ya. Dari psikologi juga gitu kan, kita mungkin stres di rumah gitu ya. Bahkan ada informasi kondisi stay at home pada saat ini ternyata meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga secara tidak sadar. Dan itu terjadi pada anak-anak juga. Jadi kadang anak-anak tidak bisa mengungkapkan tekanan psikologisnya. Dan biasanya akan berulah. Itu kalau misalnya ada anak-anak yang berulah gitu ya. Dalam kehidupan kita dengan kondisi saat ini, itu jangan-jangan ada tekanan psikologis. Ketika dia gak bisa mengungkapkan itu melalui kata-kata, namun mengungkapkannya itu melalui ulahnya gitu. Yang bisa jadi membuat ibu bapaknya kesal gitu kan, kok udah begini. Nah, karena memang kondisinya pada saat ini ya memang tekanan psikologisnya luar biasa. Peran seorang suami, seorang istri itu bisa jadi gitu kan. Jadi dikungkung dalam kehidupan rumah gitu ya, yang nggak bisa keluar. Ini juga kemarin juga sempat muncul gitu kan istilah cabin fever gitu ya, bahwa seseorang yang berdiam di rumah itu bisa menimbulkan berbagai macam dampak gitu ketika dia tidak bisa manage itu semua. Dampaknya luas, belum lagi sisi ekonomi. Dengan banyak yang mungkin dirumahkan, banyak yang kena PHK, mungkin juga pendapatan berkurang. Ini sesuatu hal yang tidak mudah memang. Namun justru kita diberikan sebuah pengharapan di sana. Tadi mengungkapkan bahwa penderitaan yang ada jadikanlah menjadi sebuah tonggak bagaimana kita mewujudkan kasih persaudaraan yang tidak bertumpu pada satu orang, namun bersama-sama mewujudkan solidaritas. Kasih persaudaraan yang sungguh-sungguh ini kan bicara kasih solidaritas gitu ya, untuk bisa saling memberi satu dengan yang lain. Dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari walaupun kita ada di rumah gitu ya. Bahkan dengan lingkup gereja komunitas gitu ya. Apa yang bisa dilakukan kita gitu ya sebagai komunitas yang kita bisa memberikan banyak hal di dalamnya. Jadi bukan bicara terkait dengan nominal Bapak Ibu Saudara, tapi adalah gerakan bersama untuk memikirkan dan berkontribusi untuk bagaimana kita bisa menyatakan kasih persaudaraan kita. Dan di sini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita yang kita anggap saudara ini siapa? Dengan kondisi pandemik pada saat ini, maka kita untuk melihat siapa sih orang-orang yang benar-benar terdampak dalam kondisi pandemik saat ini, yang benar-benar ruang ataupun kehidupannya sangat terancam dengan kondisi pada saat ini. Nah, kita bisa menyatakan kasih dalam kehidupan mereka dengan berbagai macam yang kita lakukan. Gitu kan. Bayangkan ketika kita bisa saling membantu satu dengan yang lain, saya kira bisa tercukupi gitu kan. Ibaratkan ada ilustrasi begini Bapak Ibu Saudara. Jadi ada di sebuah rumah ketika mereka akan makan malam, ada banyak anak-anak gitu kan di sana. Ya mungkin ini rumah panti asuhan gitu ya. Jadi mereka duduk berhadap-hadapan di satu meja yang panjang 1 meter gitu ya. Mungkin lebih gitu ya, mungkin 2-3 meter gitu kan, lebar 1 meter. Mereka berhadap-hadapan makan malam gitu kan. Dan menariknya di sana ada sendok yang ukurannya
hampir sama dengan lebar meja. Kalau lebar mejanya 1 meter, sendoknya hampir 1 meter. Jadi anak-anak itu diminta untuk makan bersama. Dan ketika mereka memikirkan diri sendiri, apa yang terjadi? Mereka ambil sendok 1 meter itu, mereka coba untuk makan, apa yang terjadi? Terjadi keributan ketika mereka hanya memikirkan diri sendiri. Sendok yang panjang itu diangkat, ya kena sikut sebelah kanan lah gitu ya. Kemudian dia tidak bisa mengambil makanannya dengan baik karena terlalu panjang itu sendoknya gitu ya, seperti itu. Namun mereka berhenti, kemudian mereka berpikir bagaimana ya saya bisa tetap bisa makan dengan tanpa ada kericuhan, tanpa ada yang mungkin juga makanannya malah jadi mubazir gitu kan. Apa yang saya harus lakukan? Dan ternyata ada satu orang yang punya ide gitu ya. Begini cara makannya gitu ya. Jadi 1 sendok itu ataupun beberapa sendok yang panjang itu, mereka tidak menggunakan sendok itu untuk diri mereka sendiri. Tapi mereka menggunakan sendok itu untuk memberikan suapan kepada anak yang ada di depannya gitu ya. Jadi mereka ambil sendoknya masing-masing, kemudian diambillah itu bagian makanan yang ada di depan temannya, kemudian disuapkan ke temannya. Semuanya melakukan yang sama, semuanya dapat gitu ya. Dan semuanya juga memberikan bagian yang terbaik yang bisa dilakukan. Nah, ini menjadi momentum bagi kita, bagi gereja, untuk bisa mewujud nyatakan kasih terhadap sesama. Dan kita lihat dalam kondisi kita sehari-hari. Siapa sih yang kita anggap sebagai saudara yang benar-benar menjadi sasaran cinta kasih Allah yang kita bisa wujudkan? Namun Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita cenderung pasif. Dalam beberapa pesan firman Tuhan yang lalu, saya mengungkapkan bahwa tinggal di rumah bukan berarti kita menjadi pasif, namun kita mewujud nyatakan ibadah. Dan saya mau mengingatkan kembali, jangan sampai kita hanya menonton ibadah. Dengan kondisi saat ini kan Bapak Ibu tinggal enak duduk di rumah, setel TV, pakai handphone atau laptop gitu ya, mengikuti jalannya ibadah gitu. Namun diingatkan kembali, jangan hanya menonton ibadah, tapi juga hayatilah ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak bagi saudara-saudara kita gitu ya. Memang ada kekhawatiran ini juga dari beberapa pendeta gitu kan, dengan maraknya ibadah online, rekaman gitu kan. Hati-hati, ini malah jadinya anggota jemaat sekedar hanya nonton ibadah saja tapi tidak menghayati ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Mari dengan kondisi pada saat ini dan kita masih punya pengharapan kepada Kristus bahwa pandemik ini segera berakhir, namun kita bisa mengungkapkan kasih persaudaraan dengan sungguh-sungguh terhadap saudara-saudara kita, sehingga penderitaan kesulitan yang ada tidak menjadi halangan kita untuk menyatakan kasih Tuhan, dan di tengah penderitaan yang terjadi kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan sungguh kita berharap bahwa firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, kita maknai bersama, kita bisa wujud nyatakan dalam kehidupan kita, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami diberikan kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah penderitaan kami, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 yang kami harus hadapi dan jalani. Kiranya tidak menyurutkan kasih yang kami bisa wujudkan terhadap saudara-saudara kami. Melalui pandemik ini, melalui penderitaan, kami justru diajak untuk bisa melakukan yang terbaik, untuk benar-benar menghayati ibadah yang sejati,
yang kami lakukan, sehingga kami tidak saja menjadi penonton-penonton kebaktian, namun juga kami bisa mewujud nyatakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami melalui apa yang kami bisa lakukan dimulai dari diri kami sendiri. Tuntun kami ya Bapa, sehingga kami menjadi terang, menjadi pelaku firman Tuhan, untuk senantiasa juga membawa pengharapan di tengah-tengah kondisi penderitaan yang ada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgos yang bertugas.